Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali. Pak Yusri, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Yusri, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi bagaimana kemudian proses yang dilewati oleh RM sehingga kemudian menemukan eksekutor-eksekutor ataupun orang-orang lainnya yang diajak untuk terlibat dalam pembunuhan ini. Dan apakah memang para eksekutor ini sudah berpengalaman? Terima kasih Mbak. Jadi memang setelah keluhan dari NL yang merupakan istri sirinya untuk minta supaya dilakukan eksekusi kepada korban dengan menyiapkan anggaran dana sekitar 200 juta. Setelah itu RM kemudian minta kepada teman-teman yang ada di Lampung yang kebetulan memang mereka juga sama-sama satu kelompok yang dalam arti kata bahwa mereka memang sepermainan semuanya. Dulu di bawah naungan daripada orang tuanya NL sendiri, yaitu R, misalnya R, S, dan AJ, untuk mencari orang untuk bisa membantu. Nah, kemudian berangkatlah ketiga orang tersebut ke Jakarta dan ketemu di salah satu hotel di Tangerang untuk kemudian membicarakan bagaimana siapa kira-kira yang bisa melakukan, bagaimana rencana alternatifnya. Setelah ini tanggal 8 Agustus itu berkumpul lagi mereka di Cibubur Mansion, mematangkan lagi rencana pembunuhannya. Rencana pembunuhan awal itu dia lakukan itu awalnya alternatif satu pertama itu rencana tanggal 10 Mbak. Ya, setelah mereka berkumpul beberapa kali sampai ke Cibubur, rencananya akan mengundang si korban ini keluar dengan salah satu orang ini menyamar sebagai petugas pajak Kanwil, atau si R ini menyamar dari anggota. Itu rencananya akan mengundang si korban keluar, kemudian nanti pada saat naik ke mobil baru akan dilakukan pembunuhan dengan mencekik si korban. Itu rencananya yang akan dilakukan tanggal 11 Agustus. Tetapi rencana itu gagal karena si korban ini tidak mau untuk ikut. Itu pertama. Terus kemudian karena tidak mau ikut, itu alternatif pertama hilang. Sehingga tanggal 12 mereka berkumpul lagi di Hotel Pakuwon untuk bisa membicarakan. 11 malam ya, dia kumpul lagi kira-kira siapa, kita pakai alternatif kedua dengan cara kita membunuh dengan menggunakan senjata api. Nah, itu yang direncanakan dari mana dia menemukan senjata api, ada perannya masing-masing, orang yang mencari senjata api, membeli senjata api, jadi orang itu. Kemudian mereka mencari eksekutor, jatuhlah kepada saudara DK. DK ini juga sama, teman mereka sama-sama permainan yang berada yang sudah berada sekarang di Bangka Belitung pada saat itu. Diundanglah DK. Ya, DK akhirnya datang tanggal 12 pagi sampai Jakarta, dijemput oleh mereka semuanya, CCTV-nya semua ada. Kemudian DK menyanggupi untuk membunuh, untuk sebagai eksekutor. Nah, karena memang DK tidak pernah sama sekali menggunakan senjata api, sampai mereka latihan untuk si DK ini dilatih untuk untuk menembak pada saat itu. Ya, dikasih foto-foto ciri-ciri. Sampai dengan direncanakan besok pagi mereka sudah langsung standby di depan kantor si korban sekitar pukul 8.30 lah, sambil mencari. Kemudian juga sudah diinformasikan bahwa kan si NL ini kan juga kan pegawai dan tahu bahwa korban ini setiap siang jam 12 siang pasti pulang ke rumahnya karena rumahnya ada di belakang kantor. Pasti jalan kaki untuk makan siang. Dengan ciri-ciri dan diperlihatkan semua fotonya. Kemudian jam 12.30 itulah memang pas kebetulan keluar korban untuk makan siang seperti rutin biasa. Turunlah DK ini sebagai eksekutor dari motor yang dikendarai oleh R sebagai jokinya. Turun, kemudian tempat, mungkin di video tadi kelihatan, tempat berpapasan dulu untuk bisa memastikan apakah itu memang sasaran yang akan dilakukan. Nah, pada saat itulah kemudian melewati sedikit dilakukan penembakan dari belakang dan dari jarak dekat sekali. 5 peluru yang ditembakkan, ternyata setelah hasil di lapor yang dijadikan dari forensik yang ada, ternyata 3 ini yang masuk, 2 di dada dan 1 di kepala. Yang di kepala ini diterpelajarin itu tembus. Sehingga pada itu kemudian dada juga 1 tembus. Sehingga awal pada saat itu kita sampaikan ada 5 lubang. Ternyata memang ada 5 selongsong yang kita temukan, tetapi 2 ini rekoset. Ini pun sudah diinikan. Disitulah sampai kemudian yang bersangkutan melarikan diri, kemudian menghilangkan jejak dan kembali ke tempatnya masing-masing, kamu masing-masing dengan pembagian dari 200 juta yang sudah disiapkan oleh otaknya NL sendiri. Kemudian mereka bagi-bagikan. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 20 juta, ada yang memang pada saat itu membeli motor pun juga sama, platnya juga disiapkan plat palsu, yang memang sudah direncanakan oleh mereka semua, Pak. Baik, termasuk 200 juta adalah untuk membeli senjata tadi itu, Pak? Ya, termasuk di dalamnya senjata sudah dia beli lama oleh salah seorang
pelaku yang memang dia membeli senjata kepada seseorang lagi yang sudah jadi tersangka juga, yang 2 orang itu adalah sebagai pemasok senjata. Itu beda, LP-nya beda, karena membeli senjata itu sudah cukup lama. Begitu, Mbak. Baik, artinya ada otak pelaku, kemudian suami sirinya, kemudian joki dan eksekutor, kemudian pemasok senjata. Sementara orang-orang lainnya, Pak, mungkin ada 5 orang lainnya, peranannya apa, Pak? Ada perannya cuma membantu merencanakan mereka bersama-sama. Termasuk ada mungkin adiknya si RM sendiri ya, inisialnya adalah S. Itu juga yang merupakan adik tersangka yang mengantarkan senjata kepada tersangka Insinyur AJ. Kemudian juga ada cuma datang situ cuma untuk sama-sama mereka merencanakan tapi tidak ikut melakukan eksekusi. Yang melakukan eksekusi adalah cukup mereka itu 2 orang. Tuh, pada saat itu. Baik, Pak Slamet pribadi tadi kita sudah dengarkan bagaimana kronologis yang detail disampaikan oleh Pak Yusri, Pak Slamet. Tapi mungkin kita masih menunggu hubungan untuk terhubung kembali dengan Pak Slamet. Nah, karena memang ada kendala, tapi Mas Reza mungkin bisa diberikan tanggapan tadi. Eksekutornya betul, kata Mas Reza tadi, yang tipe pertama tidak pernah melakukan hal itu, bahkan saking niatnya sampai belajar menembak untuk melakukan eksekusi ini. Saya ingin mengajak Mbak Putri untuk kita geser yuk. Kita tidak bicara pelaku dalam pengertian eksekutor, tapi pelaku dalam pengertian otaknya, mastermind-nya. Mengacu tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Yusri, saya pikir perlu didalami secara lebih jauh terkait dengan pengakuan si otak ini. Dia katakan ada 2 alasan, 2 sebab musabab mengapa dia merancang pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan bayaran ini. Pertama, katanya sakit hati. Betul. Berarti dalam hazanah psikologi forensik ini disebut sebagai emotional aggression, agresi yang dilatar belakangi oleh emosi yang meluap. Sementara yang kedua, penjelasannya adalah karena ada sangkut pautnya dengan masalah penggelapan pajak. Betul. Dengan kata lain, ini diistilahkan sebagai instrumental aggression. Agresi yang dilatar belakangi bukan oleh suasana hati, tapi untuk mendapatkan manfaat tertentu. Melarikan diri dari proses hukum, menutup-nutupi kejahatan yang lain, dan seterusnya. Mari kita cek satu persatu ya. Lazimnya, orang-orang yang melakukan pembunuhan yang dilatar belakangi oleh sakit hati atau emotional aggression, orang-orang ini bisa saja mengklaim dirinya mengalami extreme emotional disturbance, goncangan emosi yang sedemikian dahsyat. Tetapi suasana hati semacam itu biasanya dalam waktu dekat akan memunculkan perilaku pembunuhan yang sifatnya spontan, menggunakan alat kejahatan yang seadanya. Jadi sekali lagi, untuk pembunuhan yang dilatar belakangi oleh sakit hati atau extreme emotional disturbance, jarak antara pemunculan sakit hati dan aksi kekerasan itu waktunya atau jaraknya sangat dekat dan menggunakan instrumen atau alat kejahatan yang sangat-sangat sederhana karena sifatnya spontan. Sementara dalam kasus ini, sebagaimana diutarakan oleh Pak Yusri tadi, ternyata butuh waktu berbulan-bulan. Patut dipertanyakan kembali. Motif pertama, yaitu masalah sakit hati, ini benar adanya atau hanya sebuah bentuk lagu lama yang diistilahkan sebagai ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan pasti akan bermain drama untuk menggeser simpati publik, sehingga tidak lagi melihat dia semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tapi boleh jadi juga sebagai korban kejahatan. Ironi viktimisasi juga dimainkan untuk mengecoh aparat penegak hukum, untuk kemudian katakanlah menggunakan pasal-pasal yang memungkinkan adanya peringanan hukum bagi si pelaku. Itu sebabnya saya sungguh-sungguh sanksi adanya unsur sakit hati sebagai sebab musabab mengapa NL ya, inisial NL kemudian mendesain pembunuhan semacam ini. Perbandingan dalam kasus pembunuhan terhadap warga negara Taiwan, boleh jadi juga si pelaku, si otaknya juga mengatakan sakit hati karena dihina-hina dan seterusnya. Tapi ternyata begitu didalami lain lagi ceritanya. Baik. Ada catatan sendiri mengenai kasus ini dari Mas Reza Indragiri. Pak Slamet pribadi mungkin juga punya catatan tersendiri setelah mendengarkan tadi kronologis yang disampaikan oleh Pak Yusri. Terutama dengan bagaimana pembunuhan ini direncanakan demikian matang, membutuhkan waktu yang cukup lama. Maret mulai bercerita pada suaminya, hingga kemudian akhirnya dieksekusi pada Agustus kemarin. Pak Slamet. Iya. Saya pendapat dengan Mas Reza, dengan jangka waktu seperti itu, ini ada sebuah perencanaan dengan sengaja untuk melakukan atau mengeksekusi seseorang. Kalau saya amati di sini ada beberapa bukti yang ditemukan oleh penyidik, ada visum atau kartum, kemudian video-video yang sudah ada, sketsa wajah, senpi atau selongsong yang bisa ditemukan. Tentu ini semuanya tidak berdiri sendiri. Nah, sekarang sudah diketemukan, tentu kita harus
sudah harus mengucapkan selamat kepada para penyidik. Mengenai pembunuhan berencana ini dengan waktu yang rentang, waktu yang cukup lama, tentunya ada kesengajaan sebagaimana dimaksud. Kalau kemungkinan tidak mungkin, tentu ada yang lain adalah kesengajaan sebagai kepastian bahwa apabila melakukan hal-hal seperti ini, maka eksekusi atau pelaksanaan akan terjadi. Apakah nanti kemudian mengakibatkan mati atau tidak? Dan ternyata sepertinya para eksekutor ini sudah mengintip perilaku korban beberapa saat itu, atau mungkin beberapa saat sebelumnya, mungkin berminggu-minggu sudah atau lebih dari seminggu sudah melakukan pengamatan. Ini adalah dalam pengamatan saya sebagai seorang mantan penyidik, ini tentu pasalnya adalah pasal yang berhubungan dengan merencanakan sebuah pembunuhan. Pasalnya pasal pembunuhan, rencana pembunuhan berencana, pasal 340, bukan hanya 338. Baik sendiri-sendiri. Baik, Pak Slamet pribadi, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah memberikan catatan terhadap kasus ini. Pak Yusri Yunus juga terima kasih sudah menceritakan kronologi dari kejadian pembunuhan maut di Kelapa Gading ini. Dan kemudian juga seperti hubungan sudah terputus. Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah berkenan datang. Terima kasih untuk tinjauannya dari segala sisi mengenai kasus ini. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, kami akan bawakan kepada Anda kasus mengenai yang juga menjadi viral. Ini adalah anak kecil dicekoki miras. Nanti kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan Kapolres Luwu. Tapi saat lagi kami sudah kembali.